Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 27. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi asrari fid darain amin. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa-siapa asyraqat yang bersinar, terang benderang, bidayatuhu permulaan suluknya, asyraqat maka pasti akan bersinar pula, nihayatuhu akhir suluknya. Isyraq ini bahasa perumpamaan, ay man ammara awqatahu fi hali sulukihi bi anwa'id ta'ah wa mulazamatil awrad asyraqat nihayatuhu bi ifadatil anwari wal ma'arif hatta yadhfara bil murad. Wa amma man kana qalilal ijtihadi fil bidayah fa innahu la yanalu mazidal isyraqi fin nihayah. Siapa-siapa yang memakmurkan, meramaikan waktu-waktunya ketika dia mulai menuju kepada Allah, ketika dia di masa-masa bidayatus suluk, apa yang dia kerjakan bermacam-macam taat. Wa mulazamatil awrad, dan melazimkan wirid-wirid. Jadi ini orang mulai awal masuk tariqah, mulai awal suluk, dia rutin membaca wirid, rutin puasa sunnah. Alhasil baru masuk saja sudah luar biasa ijtihadnya, rajinnya. Sampai-sampai waktunya dia itu nyaris tidak ada waktu kosong kecuali diisi dengan ibadah. Padahal dia baru mulai suluk. Orang yang seperti ini merupakan tanda asyraqat nihayatuhu, maka akan bersinar pula nihayah suluknya biifadatil anwar, dengan curahan cahaya-cahaya ilahi, wal ma'arif, dan pengetahuan ma'rifah, hatta yadhfara, sehingga itu orang berhasil mendapatkan bil murad, yang dia inginkan. Ma muradus salikin al-wusul ilallahi rabbil alamin, sampai dia wusul ilallah. Aqallu darajatil wusul, jadi paling rendahnya, tapi ini tanda ya, tanda yang dialami semua salikin. Kalau belum masuk ke tanda ini berarti dia belum usul. Aqallu darajatil wusul itu tuma'ninatul qalb, minim sudah itu. Si salik akan merasakan ketenangan batin yang seumur hidup belum pernah dia rasakan. Ketenangan batin yang membuat dia heran, apa ini? Jadi nyata betul itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu sudah diberikan Allah Ta'ala kepada wasil yang paling rendah derajatnya, kepada wasil yang baru saja wusul ilallah. Itu berasal dari Allah Azza wa Jalla.
bukan dari mana-mana, memang minallah, kayak hadiah gitu, kayak hadiah untuk pemula, hadiah untuk pemula, tapi ini pemula di dalam usul, bukan pemula suluk ya. Allah ja'aluna wa iyyakum wal ahbab wad dzurriyyah minhum hatta yaghfara bil murad. Wa amma man kana qalil al ijtihadi fil bidayah. Adapun orang yang sedikit rajinnya, dia malas puasa, malas sholat sunnah, malas wirid, di awal-awal dia masuk tariqah, di awal-awal dia suluk, fa innahu la yanalu mazid al-isyraq fi nihayah. Maka sunnatullah untuk dia biasanya Allah Ta'ala tidak akan memberikan tambahan isyraq, tambahan pancaran-pancaran ma'arif dan anwar fi nihayah, ketika dia telah sampai di finish suluknya, ketika dia telah sampai di wusul, ketika dia telah sampai di nihayatus suluk, waliyadzubillah ya. Makanya jangan nanggung-nanggung. Begitu Anda beat masuk tariqah, atau taruh Anda tidak beat, Anda jalan sendiri, mulai mendekatkan diri kepada Allah. Awalul bab apa? Tadi saya sudah terangkan bahwa akal darajatil wusul yang dialami siapapun yang mulai memasuki babul wusul itu tumaninatul qalb. Itu sudah agalul agal, paling bawah itu. Sebelum itu berarti belum wusul. Kalau awaliyatus suluk, harus paham juga itu. Awaliyatus suluk itu apa? Awalul bab at-taubah. At-taubah. Jadi kalau orang belum diberi rezeki, ini yang saya maksud taubah, taubatul qalb ya. Bukan mulut baca tubna ilallah, tubtu ilallah, saya taubat. Bukan mulut baca astaghfirullah, bukan itu maksudnya di sini. Taubah yang dimaksud awaliyatus suluk itu ruju'u qalbika ilaihi ta'ala. Ruju'u qalbika ilaihi jalla jalaluh. Ruju'u qalbika ilallahi azza wa jal. Maka siapa-siapa yang belum diberi rezeki taubatul qalb, maka dia belum mulai masuk suluk. Paham? Meskipun dia sudah beat. Hakikatan ya, secara hakikah, secara aslinya. Wama secara resmi-resmian ya sudah beat, ya sudah masuk. Tapi yang dimaksud di hikam itu kan ada awaliyatus suluk, permulaan jalan menuju kepada Allah. Itu tidak mungkin kalau bukan taubah. Boleh iftah ayya kitab min kutubit tariqah, iftah ayya kitab min kutubit tasawuf, jawabannya sama itu, pasti taubah. Anda akan dapati di kitab-kitab haulail qaumil kiram itu awwalu yaqadati, itu biasanya bahasanya begitu, permulaan terjaganya batinku, permulaan bangunnya hatiku menuju kepada Allah, itu pasti dimulai dengan taubah. Kemudian ada lagi ibarat beliau apa, awwalu babin dakhaltuhu, awal pintu yang aku masuki, pasti setelah itu taubat. Dari riwayat beliau-beliau itu macam-macam. Ada yang didahului ru'yah manamiyah, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang didahului mimpi syekh, ada yang ditarik oleh ba'dul masyayikh, sampai orang yang si syekh tahu ini bakal jadi wali itu, ditunggui biar dia kerjaannya apapun dicari, ditunggu. Atau dia lagi main tinju, main apa, macam-macam cerita itu. Tapi alhasil kita bikin khulasah,
dari semua riwayat-riwayat kembalinya orang-orang kepada Allah, dari bermacam-macamnya asbab orang kembali kepada Allah, tetap pintunya babu taubah, nggak bisa yang lain. Mahiyat taubah. Taubah yang dimaksud di sini itu kembalinya hatimu kepadanya, kepada Allah. Asli hati kembali. Memang macam-macam ya. Kadang rata-rata sih mau mati umur ya 60, 70, 50 ke atas tuh udah mulai yakin bakal mati itu kan mulai ketakutan itu. Ingat, takut azab kubur, takut di akhirat bagaimana, ya Allah saya harus bagaimana ini. Nah, itu mulai itu bagus itu mulai taubah itu, mulai kembali kepada Allah. Hanya masih dipengaruhi takut azab, tapi no problem, tidak apa-apa, itu bagus, tinggal diperbaiki aja nanti niatnya. Mulai berpikir saya nanti di alam kubur bagaimana, kaifa ugabil rabbi, kaifa ugabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nanti aku bertemu dengan Allah. Wa kaif dzunubi, sudah diampuni apa belum dosa-dosa. Itu mulai itu. Nah, orang yang sedang mengalami itu alangkah bagusnya dia baca hikam atau ihya atau hikam kan macam-macam ya. Kalau saya, karena saya salah satu isnad saya ke Syekhuna Kiai Said, beliau memang hikam yang dipegang. Ada lagi hikam Imamul Haddad, boleh baca itu silahkan, mau hikam Haddadiyah, hikam apa lagi itu, hikam siapa lagi satunya, Rifaiyah, Ihya, terserah lah. Pokoknya orang yang sedang begitu itu cepet-cepet baca itu. Apa? Nanti pemicu dia untuk kembali kepada Allah kan sudah ada nih. Sudah ada kan? Tinggal diperbaiki. Niat yang keliru, ketakutan dari takut adzabul qabr wa adzabun nar barangkali bisa naik ke khauf ilallah. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Alhasil, khulasah kalami hadza, awwaliyatus suluk itu taubatul qalb, kembalinya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang itu yang lain itu. Udah asalnya kan hati itu isinya ingin kaya, ya biasa-biasa lah, cita-cita manusia yang tersebar dari masyriq sampai ke maghrib rata-rata pengen kaya, pengen ini macam-macam. Karena dia tahu dia mau mati, biasanya dia takutan, mulai berubah itu, serba Allah itu. Ingin diampuni Allah, ingin diselamatkan Allah, gimana nanti di akhirat. Itu berarti hati Anda mulai kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu awwaliyatus suluk, permulaan perjalanan kepada Allah. Itu aslinya yang disebut bidayah, permulaan. Itu nanti baru boleh itu mulai baca hikam tuh, pelajari bab 1, bab 2, hikmah 3, 4 terus. Ini maksudnya apa? Saya sudah gini apa belum? Terus naik. Fala'allallah yaftahu alayya wa alaikum futuhal arifin. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Barangkali Allah Ta'ala bifadlih wa judih membuka hati saya, hati Anda, dan hati orang-orang yang belajar hikam, keterbukaan yang diberikan Allah kepada orang-orang dulu, terutama orang-orang yang membaca kitab-kitab para wali, terutama lagi kitab yang kita baca, kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Wala'allallah, barangkali Allah Ta'ala setelah membuka kita faham, memberikan kita dzauq, rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang membaca kitab hikam. Kemudian apa ada yang asyraqat
bidayatuh, tapi tidak asyraqat nihayatuh. Jadi awalnya baik, luar biasa, lakin jarat qudratullah, bahwa dia tidak diberi usul. Ya jelas ada, pastilah ada. Kemudian tidak asyraqat bidayatuh, tapi asyraqat nihayatuh. Ada apa tidak? Ya ada. Tapi dua hal ini jarang terjadi. Yang banyak terjadi ya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Contohnya ya banyak. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kathir, rata-rata kubarul ulama wal awliya al-masyhurin itu kalau kita baca riwayatnya asyraqat bidayatuhu sehingga asyraqat nihayatuhu. Apalagi anbiya mursalin. Wajib kalau itu, jangan sampai salah paham ya. Kalau 124.000 nabi ya wajib asyraqat bidayatuhu dan asyraqat nihayatuhu. Dan al-anbiya ma'sumin. Dari mulai bayi ya sudah asyraqat. Nabi siapa saja ini hukumnya wajib itu. Pasti, wajib bermakna pasti. Tidak ada nabi yang asyraqat nihayatuhu saja atau asyraqat bidayatuhu saja, yang ada pasti. Pasti asyraqat bidayatuhu dan asyraqat nihayatuhu. Li'annahu nabi. Seperti riwayat kubarul ulama wal awliya yang hafal Quran 5 tahun, itu termasuk asyraqat bidayatuh. Ada yang didatangi Sayyidina Al-Khadir ketika awal-awal suluk ini. Malah kalau saya sedang mencari-cari riwayat mutaakhirin ini, ulama-ulama kita yang kubar, yang megang-megang pesantren mutaakhirin, itu rata-rata pasti lagi taklimnya itu minimal ijtama' bi Sayyidina Al-Khadir. Saya enggak sebut nama-nama beliau sebab banyak yang masih hidup ya. Fulan wa fulan wa fulan. Itu termasuk man asyraqat bidayatuhu. Kemudian meskipun di tariqil ata rabbani, dengan jalur pemberian Tuhan yang tanpa kasab ikhtiar. Terus apa lagi? Di antara yang asyraqat bidayatuhu itu Sayyidina Al-Jailani. Masih bayi sudah yasum Ramadan. Dan lain-lain. Nah, itu semua isyraq di masa-masa awal-awal beliau itu, baik di awal hidupnya atau di awal suluknya, itu menjadi tanda bahwa beliau-beliau itu akan mengalami isyraq di nihayah sulukihim. Ya sudah sunnatullah azza wa jal. Memang kalau Allah menghendaki fulan wa fulan wa fulan menjadi kubar di nihayatus sulukihim, biasanya di awal-awal kehidupan beliau-beliau itu, awal-awal mondoknya, awal-awal taklimnya, awal-awal ngajinya, ada pasti riwayat-riwayat yang menunjukkan isyraqnya suluk mereka, isyraqnya kehidupan-kehidupan awal mereka yang menjadi tanda untuk isyraq di nihayatu sulukihim. Allahu Akbar. Masya Allah. Indah sekali memang kalau kita pelajari. Kalau saya saat merenung dan mempelajari itu, yang muncul di alam pikir saya itu Allahu Akbar tadi. Azamatu jalalillah. Sangat indah Allah Ta'ala menciptakan riwayat orang-orang yang dikasihinya, dan memang ditaksisnya sudah dari dulu, bukan baru-baru. Bukan kayak kita mau milih pemilihan mulai dari lurah, dari camat, apalagi bupati, wali kota, gubernur, presiden. Kan kita teliti gitu baru kita pilih. Ini Allah ini milihnya sudah azalan.
Cantik Allah bikin riwayat itu. Asyraqat bidayatu syekh fulan fa asyraqat nihayatuh bifadlillah. Asyraqat bidayatul waliy fulan fa asyraqat nihayatuhu bifadlillah. Wa fulan di kota ini, di negara ini, ila zamanina hadha. Dan yang mencipta itu Rabbun wahid, Tuhan yang satu, ala wa huwallahu azza wa jalla. Seperti cerita Maulana Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih waktu meninggalnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sering saya ceritakan itu min ma'ani asyraqat bidayatuhu. Jadi perjalanan suluk Imam Al-Habr itu sudah bersinar dari waktu beliau masih kecil. Maknanya bagaimana? Jadi begini, termasuk man asyraqat bidayatuhu itu mendapatnya si salik mulahadhah dari Allah, Rasulullah, Nabi Khadir, Anbiya wal Awliya. Itu termasuk makna man asyraqat bidayatuhu. Imam Al-Habr itu waktu jenazahnya Habib Ali itu mendapat mulahadhah dari Sayyidina Al-Khadir. Satu Imam Al-Hafidh Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu taala anhu. Itu ya macam-macam kan cerita-cerita beliau mendapat mulahadhah di waktu kecil itu. Yang sekarang sedang saya ingat itu Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunya. Waktu beliau sedang baca kitab depan Imam Al-Habr, depan abahnya, gurunya di kamar di Embong Arab itu, yang sudah saya ceritakan juga, yang Imam Al-Habr melihat suatu imam itu ada surah Alamatud Dunya Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, yang begitu-begitu itu. Alhasil bersinarnya beliau-beliau itu telah nampak di masa beliau-beliau masih kecil. Dan itu menjadi tanda bahwa beliau-beliau itu akan bersinar ketika selesai melaksanakan suluk dan mendapat titel wasil, atau kalau istilah tariqah ya, istilah tariqah ini insan kamil. Tapi insan kamil yang bihukmil irthi ya. Bukan insan kamil jadi Nabi Muhammad, bukan. Insan kamil cuma satu, Nabi Muhammad saja. Tapi kan ada istilah di tariqah itu bihukmil irthi, mendapat warisan, kesempurnaan, suluk, tapi juz'iyah. Kalau Nabi SAW kulliyah, keseluruhan. Kalau bahasanya Ustadz Imam apa itu? Di sebagian pembahasan beliau, kalau Rasulullah SAW itu surah mukabbarah, gambaran besarnya, Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir itu surah musagharah min surati Rasulullah SAW, kecilnya. Atau juz'un dah, juz'un. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri atau rashfan minal diyami. Pakaian Nabi Muhammad SAW itu bahar, lah Imam Al-Habr dan Aulia ini satu gayung saja, mendapat kecipratan warisan dari Rasulullah SAW. Seperti juga cerita Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang. Saya tidak sependapat kalau orang terlalu memojokkan Sunan Kalijogo, seolah-olah beliau itu kehidupannya hitam di masa mudanya. Kalau saya malah berpendapat Sunan Kalijaga itu justru ketika beliau masih, saya lupa itu, kalau nggak salah masih remaja itu kan ya, nggak terlalu tua itu, nggak terlalu dewasa banget waktu peristiwa dengan Sunan Bonang yang beliau mau mengambil harta Sunan Bonang untuk dibagi-bagikan. Kan Sunan Kalijaga itu kayak Robin Hood itu ya, mengambil harta untuk dibagi-bagikan.
Justru di peristiwa itu, peristiwa tobatnya Sunan Kalijogo ala yadi Maulana Bonang itu, saya melihat asyraqat bidayatuh, bersinar kan, riwayat ajib itu, ditemukan dengan Qutbul Ghawth fi waktih, dengan Sultanul Aulia waktu itu, Maulana Bonang. Sekarang umpama Anda lagi jalan-jalan lah, taruh kemana, ke Bandung, ke Jakarta, kayak kemana, tahu-tahu ente ketemu Sohibul Wagad, ya bisa dikatakan asyraqat bidayatuka, itu kan luar biasa sekali tuh. Jadi asyraqat bidayatu Maulana Kalijogo ketika beliau bertemu dengan Qutbul Ghawth, Sohibul Waqtih, Maulana Bonang waktu kejadian itu. Dan asyraqat juga riwayat beliau karena oleh Allah Ta'ala ditakdirkan melihat karamah bahirah, karamah yang nyata sekali dari Maulana Bonang yang menyebabkan beliau tobat, meskipun riwayat itu riwayat muntasyirah ala alsinatin nas, belum ditahqiq betul, tapi saya percaya itu riwayat. Alhasil taba ala yadihi, sampai suruh khalwah apa segala macam, ila an wasala ila Allah azza wajal. Saya malah berpendapat itu bukan lembaran hitam, itu lembaran isyraq, sebab beliau mendapat rezeki bertemu dengan Syekh Tahkim dan sekaligus Syekhul Fatah itu. Jadi Maulana Bonang itu ya Syekh Tariqah, ya Syekh Tahkim, dan Syekhul Fatah juga dari Maulana Sunan Kalijogo. Maulana Sunan Kalijogo ada dua riwayat, ada yang menyebut nama beliau Sa'id, ada yang menyebut nama beliau Abdurrahman. Tapi masyhurnya Sunan Kalijogo. Allah yanfa'uni wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam wa dhurriyyati wa ahbabi min barakatihima wa asrarihima wa asraril imamin wa asrar jami'il awliya wa asrar jami'il anbiya wal mursalin ala dawam fi lutuf wa afiyah bila mihna dunya wa akhirah. Kalau mau dalil hadis, ya itu yang di kitabnya Risalah Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ya. Ini kan maksudnya salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ini orang yang rajin kan. Amara awqatahu bita'allum. Ya, ini asyraqat bidayatuh. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, lah ini asyraqat nihayatuh gitu. Sebetulnya bisa dipahami dari hadis itu. Kalau Saudul Imam lafadznya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala, maknanya kurang lebih sama. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah itu asyraqat nihayatuhu. Jadi siapa-siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, bimakna dia serius ta'lim, ya amir awqat apa segala macam, itu asyraqat bidayatuh. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah fa asyraqat nihayatuhu, dengan mendapatkan kemudahan untuk menempuh jalan menuju surga. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yaj'alna wa iyyakum wal ahbab dzurriyyah minal ulama'il 'amilin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila ruhi syekhina al-imam al-habr al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa syekhina al-imam al-hafiz al-musnid al-qutb al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. ثم إلى أرواح مولانا بونang, مولانا كاليجوغو وغيرهما من أولياء تسعة, وإلى روح من ذكرت من أوليائك وأنبيائك ورسلك بحماد بن زيد الحبشي إمام الحداد وإمام عبد الرحمن الطاشي علي بارس وعبد الله وغيرهم من أدلهم الترتيب دائما وإلى حضرة النبي الفاتح.